Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok RD01, mata kuliah Dasar Rekayasa Perangkat Lunak, akan mempresentasikan tugas yang sudah kami buat, yaitu tentang subsistem peminjaman alat lab. Sebelum kami mempresentasikan tugas kami, terlebih dahulu kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Judi Fabian Lingga dengan NIM 120140035. Saya Kevin Shandrayatno dengan NIM 120140174. Saya Alga Kiki dengan NIM 120140121. Saya Muhammad Zada Rizky, NIM 120140156. Saya Yogi Imail Pinam, NIM 120140011. Saya Jusirego Pasasaragi, NIM 120140073. Baiklah, itulah anggota kelompok kami. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan singkat. Sistem peminjaman alat lab ini adalah sebuah sistem yang berguna untuk menerima permohonan peminjaman alat lab pada suatu laboratorium. Sistem ini dapat diakses oleh laboran sebagai pengguna utama, bisa juga mahasiswa maupun dosen. Mahasiswa yang telah terdaftar dapat melihat status alat dan melakukan entry peminjaman terhadap alat lab, sedangkan dosen hanya dapat melihat status alat lab tersebut. Di sini laboran dapat melihat, mengubah, menghapus alat lab yang terdaftar, dan juga menerima atau menolak entry peminjaman dari mahasiswa. Selanjutnya, kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional, yang pertama itu kita login menggunakan akun. Yang kedua, user akan memperoleh data untuk dilengkapi. Yang ketiga, memodifikasi alat lab yang ingin dipinjam. Yang keempat, entry permohonan peminjaman alat lab. Dan yang kelima, user akan menerima respon peminjaman alat lab. Dan kebutuhan non-fungsional, sistem yang telah kami buat mudah digunakan atau ergonomis. Yang berikutnya adalah DFD. Untuk diagram konteks mewakilkan seluruh elemen sistem sebagai sebuah kesatuan proses dengan data input dan output yang ditunjukkan oleh garis panah yang masuk dan keluar dari proses, yang di mana panah yang masuk merupakan input dan panah yang keluar merupakan output. Dalam diagram konteks ini, sistem informasi lab menerima input dari peminjam dan laboran dan mengoutput status alat dan info status peminjaman kepada peminjam dan laboran. Yang berikutnya adalah DFD. DFD level 0 sendiri mencakup login, pengajuan peminjaman, dan verifikasi, di mana untuk login user yaitu penggunanya mahasiswa dan dosen, yang membutuhkan info akun untuk membuat entry peminjaman yang masuk ke daftar peminjaman, yang menerima verifikasi daftar peminjaman yang diverifikasi oleh laboran, dan berfungsi juga untuk mengupdate daftar alat. Dan untuk berikut ini adalah DFD level 1 yang berfungsi untuk fungsi login. Yang berikutnya adalah DFD level 1 yang berfungsi untuk mengajukan peminjaman. Yang berikutnya adalah DFD level 1 yang berfungsi untuk mengontrol dari sistem. Dan yang berikutnya adalah DFD level 2, yaitu yang berhubungan dengan untuk fungsi verifikasi. Yang berikutnya adalah DFD level 2 yang berfungsi untuk registrasi. Selanjutnya masuk ke PSPEC. Yang pertama, melakukan verifikasi, di mana saat melakukan verifikasi, user akan menerima data input, lalu akan mencocokkan akun, dan nantinya akan muncul pesan validasi sukses ataupun validasi gagal. Yang kedua itu pembeda hak akses. Di sini pembeda hak akses melalui akun yang digunakan, maupun bisa akun Nitera maupun akun biasa. Kemudian memodifikasi alat lab yang ingin dipinjam, di mana nantinya data alat lab yang sudah dimodifikasi akan ditampilkan. Selanjutnya yang keempat, entry permohonan peminjaman alat lab. Permohonan peminjaman akan dikirimkan ke laboran. Selanjutnya yang terakhir, respon peminjaman alat lab dari laboran yang akan mengirimkan status peminjaman ke akun mahasiswa. Selanjutnya yaitu use case. Nah, sistem ini melibatkan 3 orang pelaku, yaitu sistem atau admin,
peminjam, yaitu mahasiswa atau dosen, dan laboran. Peminjam dan laboran berperan sebagai pengguna utama, yang dimana peminjam memiliki akses untuk melihat status dari pinjaman, alat dan pengajuan peminjaman, sedangkan laboran memiliki akses untuk mengubah atau menghapus status peminjaman dan alat maupun memverifikasi peminjaman. Selain itu, laboran juga dapat melihat status alat dan peminjaman. Setiap peminjam mengajukan peminjaman, maka laboran akan menerima peminjaman tersebut dan melakukan verifikasi untuk menyetujui atau tidak dari pinjaman tersebut. Sistem atau admin sendiri bekerja untuk mengelola sistem dan menyediakan fitur yang terdapat pada sistem. Selain itu, sistem atau admin juga bekerja untuk manajemen akun yang dimiliki oleh peminjam. Selanjutnya yaitu diagram sequence. Digunakan untuk menjelaskan deskripsi use case yang telah dibuat untuk menjelaskan perilaku dalam suatu skenario dan menggambarkan interaksi antar aktor dan sistem. Diagram ini memperlihatkan bagaimana suatu skenario menyebabkan suatu transisi antar objek dan menampilkan skenario eksekusi dalam suatu sistem. Selanjutnya, diagram aktivitas. Diagram aktivitas merupakan diagram yang menggambarkan proses atau alur dari suatu sistem yang melibatkan aktivitas atau pekerjaan. Dalam hal ini, konteks diagram aktivitas berfokus pada sistem dan user yang kemudian dikaitkan dengan laboran sebagai admin dari sistem tersebut untuk mengelola data yang telah diterima dari user atau peminjam. Selanjutnya, diagram kelas. Diagram kelas merupakan salah satu bentuk diagram UML yang kegunaannya untuk menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan relasinya antar kelas yang satu dengan yang lain, atribut dan metode yang digunakan. Diagram kelas juga merupakan diagram struktur untuk menggambarkan apa yang ada dalam sebuah sistem atau subsistem. Dalam pembuatan subsistem peminjam alat lab ini, sangat dibutuhkan penggunaan diagram kelas agar dapat mengetahui runtutan sistem dan kegunaannya dengan terstruktur. Selanjutnya, testing. Test case fungsional yang pertama yaitu login. Contohnya ID skenario yang SKA FL01, nama skenarionya login sukses. Statusnya itu valid, keterangannya data yang diinputkan terverifikasi oleh sistem. Selanjutnya akan menampilkan menu utama. Yang kedua, SKA FL02, nama skenarionya login tidak berhasil. Statusnya invalid. Data yang diinput user tidak sesuai dengan data yang ada di server, sehingga sistem menolak. Yang ketiga ada SKA FL03, data tidak diinput. Statusnya invalid. Keterangannya data yang diinputkan tidak ada, sehingga sistem akan menolak dan menampilkan warning. Selanjutnya, test case fungsional yang menu utama. Contoh ID skenario SKA FU01. Nama skenarionya menampilkan menu utama. Statusnya valid. Keterangannya, subsistem akan menampilkan menu utama kepada user. Yang kedua ada SKA FU02. Nama skenario menampilkan menu input data. Statusnya valid. Keterangannya, subsistem akan menampilkan menu peminjam untuk diinputkan data permintaan peminjaman. Selanjutnya yaitu pengerjaan untuk input data. Dengan ID skenario pertama yaitu SKA FI01 dengan nama skenario berhasil input data peminjaman. Statusnya valid dengan keterangan data yang diinputkan terverifikasi. Subsistem menerima informasi untuk melakukan pembaruan data dan data tersimpan dalam grade peminjaman. Selanjutnya ada SKA FI02 dengan nama skenario berhasil kembali ke menu utama. Status valid.
Dengan keterangan subsistem akan kembali menampilkan menu utama. Untuk skenario untuk data selanjutnya dapat dilihat sesuai pada tabel yang kami tampilkan. Selanjutnya untuk skenario pengujian SKA-FM01 monitoring. Dengan edisi skenario pertama yaitu SKA-FM01, nama skenario menampilkan menu utama, status valid, keterangan subsistem menampilkan menu utama, di mana pada menu itu terdapat tampilan menu-menu lainnya. Selanjutnya, SKA-FM02 dengan nama skenario menampilkan menu riwayat peminjaman, status valid, dengan keterangan subsistem akan menampilkan menu riwayat peminjaman yang telah dilakukan sebelumnya. Dan selanjutnya SKA-FM03 dengan nama skenario menampilkan daftar ruangan tersedia, statusnya valid, dan keterangan subsistem menampilkan daftar ruangan yang tersedia agar user dapat menentukan pilihan. Selanjutnya, test case non-fungsional. Next. Berikut adalah tabel test case non-fungsional yang ditesting pada subsistem kami. Yang pertama ada ID skenario SKNFA01 dengan nama skenario penggunaan subsistem pada sistem operasi Linux, Windows, dan Mac. Hasilnya valid dengan keterangan subsistem dapat diakses dengan sistem operasi Linux, Windows, dan Mac. Skenario kedua SKA-NFP01. Nama skenario performa pada sistem operasi Linux, Windows, dan Mac. Hasil valid, keterangannya subsistem dapat berjalan di ketiga OS tersebut tanpa ada perbedaan yang signifikan. Yang ketiga, ID skenario SKA-NFP02 dengan nama skenario akses record data dalam database kurang dari 3 detik. Hasilnya valid, keterangannya subsistem dapat menampilkan data yang ada di dalam database pada user dalam waktu kurang dari 3 detik. Dan inilah testing test case lainnya yang dapat dilihat pada tabel berikut. Next. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan ilmiah yang kami ambil berdasarkan hasil yang dari pengerjaan SKPL yang telah kami buat, kami menyimpulkan bahwa sistem peminjaman alat lab melibatkan 3 pengguna, yaitu laboran, dosen, dan juga mahasiswa. Di mana pada SKPL ini, kelompok kami sudah mengikuti dengan baik semua prosedur SKPL yang berlaku. Sistem peminjaman alat lab yang kelompok kami buat sudah mencakup kebutuhan yang luas dan juga berjalan dengan semestinya. Sistem berjalan dengan lancar dan juga dilengkapi bukti testing yang berjalan dengan baik. Oke, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan maupun tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami kelompok RD01 pamit undur diri. Terima kasih.